Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rapida dengan NIM 1804375 yang telah mengambil MK mata kuliah Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Nah, dalam hal ini saya tidak lupa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar dan bertemu bertatap muka secara daring dan melakukan kegiatan kita sehari-hari, yaitu dengan kuliah secara daring. Untuk mempersingkat waktu, maka saya sebagai Rapida yang mengambil kelompok 2 yang temanya itu adalah kebijakan illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Maka izinkan saya memperkenalkan atau mencoba untuk mengungkap kenapa latar belakang kenapa illegal fishing ini bisa terjadi. Oke. Kita lihat dari latar belakang sejarah Indonesia tentang illegal fishing tersebut. Nah, pada dasarnya dan kita ketahui sejak dahulu bahwasanya Indonesia ini adalah kaya akan keragaman perairan, yang artinya keragaman perairan ini banyaknya kandungan air, banyaknya air yang memiliki kandungan ikan-ikan yang memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia. Nah, sejak dahulu, sejak rakyat Indonesia mengenal dengan penangkapan ikan dan bisa menjadikan itu sebagai pemenuh kebutuhan mereka tersebut, maka secara tidak langsung mereka memiliki pekerjaan yang menetap, yaitu dengan menangkap ikan dan bisa menjadikannya pendapatan sehari-hari yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, akan tetapi perairan di Indonesia mempunyai ancaman yang sangat tinggi dikarenakan bahwasanya Indonesia ini terletak pada geografis yang dimana dilewati oleh seluruh perdagangan yang ada di dunia. Nah, karena ini dilewati oleh seluruh perdagangan yang ada di dunia, ini sebagai ancaman yang sangat utama bagi kita di perairan Indonesia. Dan ini dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwasanya di Indonesia ini sering terjadi yang namanya illegal fishing tersebut. Oleh karena itu, maka muncullah kebijakan terhadap illegal fishing. Nah, untuk membahas illegal fishing ini, kebijakan-kebijakan apa yang harus diterapkan pemerintah? Nah, saya akan mencoba merumuskan masalah terhadap materi yang saya sampaikan ini, bahwasanya kebijakan apakah yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya illegal fishing tersebut, dan bagaimanakah sumber daya ikan yang terdapat pada perairan Indonesia, dan berapakah jumlah ikan yang sebelumnya diperoleh masyarakat dengan utuh dengan terjadinya illegal fishing sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan dengan secara maksimal. Oke, kita bahas yang poin pertama, yaitu kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap illegal fishing tersebut. Oke, di sini pemerintah lebih mengutamakan yang namanya kebijakan transshipment di Indonesia. Nah, kenapa harus kebijakan transshipment ini dibuat oleh pemerintah? Nah, ini alasannya. Poin yang pertama, alasannya karena pantai di Indonesia mencapai nomor 2 terbesar di dunia, dan ini adalah penentuan atau ini adalah keistimewaan bagi Indonesia bahwasanya memiliki pantai yang terluas nomor 2 di dunia, dan memiliki keragaman dan memiliki ragam ikan ataupun ragam-ragam yang ada di laut dan bisa dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakatnya. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk mengurangi kecurangan para pencari ikan lainnya. Kenapa dibilang untuk mengurangi para pelaku pencari ikan lainnya? Karena di sini akan lebih banyak orang negara lain masuk ke Indonesia dengan mengambil ataupun meraih semua keuntungan dalam laut
dan karena tidak adanya peraturan yang ketat ataupun dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh negara-negara lain untuk menangkap ikan di Indonesia kita. Nah, dan alasan ini menurut saya nomor 2 ini betul-betul emang harus ditekankan. Karena apa? Karena memang sebelum-sebelumnya ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang harus dimiliki oleh negara lain untuk masuk ke Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan belum sepenuhnya dijalankan. Maka dari itu, para pencari ikan dari negara lain bebas masuk dan bisa mengambil ikan sebisa dan semampu mereka mengambil keuntungan yang ada di Indonesia ini. Dan poin yang ketiga, alasan kenapa harus menentukan kebijakan transhipment di Indonesia. Yang ketiga, dengan digunakannya kebijakan ini, maka penataan laut di Indonesia akan lebih bagus dan tertata dengan baik apabila kebijakan ini dijalankan. Apabila cuman seperti kita di kawasan Indonesia bisa menjaga ketata dengan menjaga keadaan laut dengan baik, maka pendapatan terhadap petani ikan akan bisa lebih maksimal lagi pendapatannya dan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Oke, dan saya akan membahas poin yang kedua, yaitu bagaimanakah sumber daya ikannya. Sumber daya ikannya ini mempunyai beberapa hal yang harus ditekankan untuk bisa menjaga sumber daya ikan. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan di daerah perairan. Menjaga kelestarian ini maksudnya itu adalah rasa tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian ini harus tinggi. Kenapa? Kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang ingin menjaga perairan dan sumber daya ikan kita tetap utuh dan kita bisa mendapatkannya secara maksimal, setidaknya kita mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa toleransi yang tinggi untuk bisa tetap bersama-sama melakukan penjagaan kelestarian sumber daya terhadap perairan kita, sehingga kita nantinya bisa memperoleh atau mendapatkan pendapatan yang lebih dari perairan di Indonesia ini. Nah, dan alasan yang kedua, perlunya sumber daya ikan dan sumber daya perikanan ini dijaga, meningkatkan kesejahteraan. Maksud dari meningkatkan kesejahteraan itu ialah seperti kita menjaga perairan dengan baik dan menentukan dan mengikuti dan melakukan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan kita menentukan dan menaati dan memberikan sanksi, berani menjaga dan menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menjaga kelestarian perairan di Indonesia ini, maka kesejahteraan itu kembali kepada kita sendiri, masyarakat ini yang ada di Indonesia, dalam memperoleh sumber daya ikan yang lebih baik, dan yang biasanya kita bisa memperoleh ikan-ikan yang lebih segar dan bisa memperoleh ikan yang lebih berkualitas dan bernutrisi. Tetapi dengan misalnya terjadilah penangkapan ikan dari luar negeri dan mereka mengambil semua ikan-ikan yang menurut mereka itu bisa meningkatkan pendapatan mereka dan kualitas perikan yang mereka tangkap itu lebih tinggi. Nah, bagaimana kita negara Indonesia bisa sejahtera sedangkan ikan-ikan kita sendiri yang kita peroleh tidaklah memenuhi kualitas yang emang seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memperolehnya. Nah, itu. Dan yang poin ketiga, alasan seperti apakah sumber daya manusia yang harus dijaga, yaitu dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, kita ketahui bahwasanya sekarang rumah makan ataupun kafe-kafe
yang internasional maupun yang go internasional sekarang, dari yang lokal, internasional, nasional, kebanyakan mengelola makanan dari pada dasarnya ikan, karena nutrisi ikan yang di dalamnya itu memberikan protein dan memberikan manfaat ataupun kesehatan juga di antara makanan-makanan yang lainnya, dan pengunjung juga lebih menginginkan hasil makanannya itu yang terbuat dari ikan. Nah, makanya kenapa kepentingannya itu sumber daya ini bisa untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena kita ketahui saja bahwasanya memang kafe-kafe ataupun rumah makan yang sekarang ini lebih mengutamakan bahan dasarnya adalah ikan. Oke. Dalam manfaat pengolahan sumber daya ikan ini terbagi dua, yaitu pengelolaan pangan dan pengolahan pakan. Pengelolaan pangan ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi terhadap pengelolaan sumber daya ikan. Nah, kenapa saya bilang seperti manfaatnya ini untuk pengelolaan pangan? Karena ikan, bahwasanya kita ketahui protein ikan lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Oke, ayam bisa kita bilang juga 4 sehat 5 sempurna, tetapi lebih banyak dan permintaan di dalam pemasaran ikan ini lebih banyak permintaannya. Akan tetapi apabila kebijakan yang dilakukan di Indonesia ini tidak dilakukan dengan baik dan tidak ditentukan terhadap sanksi yang terjadi, maka ini akan berdampak terhadap pengelola industri juga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang ini berdampak kepada pengelolaan industri dan masyarakat yang ada di Indonesia? Pengelolaan industri itu juga sekarang mayoritas menggunakan bahan dasarnya itu dari ikan. Mereka memerlukan ikan atas dasar permintaan masyarakat atau permintaan rakyat Indonesia yang menginginkan ikan sebagai ciri khas makanan yang harus mereka peroleh dari rumah makan tersebut. Nah, ini kenapa saya bilang manfaatnya itu untuk pangan dan pakan, karena pakan tadi adalah pengelola industri yang membutuhkan bahan dasarnya adalah ikan. Nah, dari situ, selanjutnya saya akan mencoba membahas poin yang ketiga, adalah membahas tentang hasil tangkap ikan. Nah, saya mengambil data dari tahun 2017 yang bahwasanya saya ada membuat tabel di makalah, bisa dilihat sendiri. Dilihat dari tabel yang tertera di hasil tangkap pada tahun 2017 tertotal 1,93759. Sejumlah itulah pada tahun 2017 tertotal penangkapan ikan yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi pada saat nantinya penangkapan ataupun penetapan tentang peraturan illegal fishing yang masuk ke negara Indonesia tidak ditetapkan dan tidak dilakukan secara aktif, maka hasil tangkap ini akan berkurang dan semakin menurun. Nah, maka dari itu masyarakat, pemerintah melakukan dan sekeras mungkin pengetatan yang terjadi terhadap penjagaan illegal fishing ini terus dipacu untuk menghindari terjadinya illegal fishing yang tujuannya supaya bisa menjaga kestabilan penangkapan yang terjadi di Indonesia. Nah, maka dari itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan bahwasanya kebijakan illegal fishing yang dibuat Indonesia lebih diperketat dan lebih dijalankan lagi secara aktif. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan, yaitu ada tertera di dalam makalah bahwasanya akan terjadi tindakan pidana yang lama terhadap yang tersangka dan terhadap yang terdapat melakukan illegal fishing ke Indonesia dari negara lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan menegakkan keadilan dan melakukan ketertiban yang telah tertera pada surat yang
telah dibuat. Nah, kesimpulan yang selanjutnya bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu ada 3 poin, diantaranya mengetatkan kebijakan transshipment yang terjadi di Indonesia dan sumber daya ikan yang selalu dijaga kelestariannya, dan juga manfaat dari sumber daya adalah hasil dari pengelolaan pangan dan pakan, dan hasil tangkap di Indonesia yang pada tahun 2017 adalah sejumlah 19357 terjadi pada tahun 2017 dan akan diupayakan supaya per tahunnya bisa meningkat dan bisa stabil. Saran dari materi kebijakan illegal fishing ini adalah, yang pertama, pemerintah lebih mengetatkan peraturan yang telah diberlakukan. Yang kedua, lebih mengedepankan isu-isu tentang illegal fishing, menambah sumber daya dan fasilitas terhadap orang-orang yang bekerja di petani laut tersebut, menindak tegas pelaku illegal fishing yang ada di Indonesia, bukan hanya sekedar bekerja dan tertera di kertas saja. Nah, dan yang ke poin selanjutnya adalah menambah kerjasama internasional terhadap bidang illegal fishing tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih pelajar yang masih membutuhkan banyak ilmu. Kalau ada saran dan masukan, saya boleh diargumentasikan. Sekian dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memperhatikan dan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan tentang illegal fishing, dan terima kasih kepada Ibu pengasuh mata kuliah Ekonomi Kelautan yang telah memberikan tugas ini, dan saya harap tugas ini bisa saya selesaikan dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.